Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih membahas biografi sahabat, yaitu Abi Malik Al-Harith. Beliau sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, nama beliau ini masih diperdebatkan nama aslinya. Di sini Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fathul Mubin, beliau mengatakan ada aqwal asyrah fismihi, ada 10 pendapat terkait nama beliau. Al-Imam Nawawi yang lahir 631 Hijriah memilih pendapat nama asli beliau adalah Al-Harith. Sedangkan sebagian ulama menyebutkan nama aslinya adalah Ka'ab. Sebagian lainnya menyebutkan nama aslinya adalah Abdullah. Sebagian lainnya menyebutkan namanya adalah Amrun. Kalau dihitung kurang lebih ada 10 pendapat terkait nama beliau. Begitu juga nama ayahnya, ya, Ibn Asim. Sebagian naskah menyebut dengan Amir. Namun bersepakat para ulama bahwa beliau ini sukunya nisbat kepada suku Al-Asy'ari. Itu kesepakatan, nisbatan ila qabilatin bil Yaman, nisbat kepada satu suku yang ada di Yaman. Banyak tersebar di beberapa wilayah, di Tihama, juga di wilayah Zabid. Di situ tempat tinggalnya suku yang disebut dengan Qabilah Al-Asy'ari. Beliau ini termasuk sahabat yang bersama rombongan dari Qabilah Asy'ari menggunakan kapal dari Yaman menuju ke kota Madinatul Munawwarah. Jadi mereka lewat perjalanan laut, ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingin menyatakan keislamannya langsung kepada Rasul. Jadi datangnya dengan rombongan bisafinah, menggunakan kapal. Tiba mereka berjumpa dengan Rasul. Abu Malik Al-Asy'ari itu sahibahu wa ghadha ma'ahu. Setelah berjumpa dengan Nabi, menyatakan keislamannya, dia selalu menemani Nabi, bahkan mengikuti Nabi di dalam beberapa peperangan. Hal yang menarik, di saat bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, kita ketahui mereka banyak berasal dari kota Zabid. Kota Zabid ini berada di Yaman. Dia berbatasan dengan kota Hudaidah, dekat dengan Laut Merah. Zabid juga menjadi kota markas militer di zaman itu. Kil, ada yang berpendapat sudah dibangun di masa Daulah Abbasiyah, Khalifah Ma'mun. Dan kota Zabid menjadi tempat persinggahan jamaah haji yang lewat ke Yaman pasti mampir ke Zabid. Mereka berasal dari tempat tersebut. Kebanyakan suku-suku
Asy'ari itu berasal dari kota Zabid. Ketika berjumpa dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyatakan delegasi-delegasi dari Yaman mereka datang. Rasul bersabda, atakum ahlul Yaman, akan datang kepada kalian penduduk Yaman, araqqu afidah wa alyan quluba, mereka memiliki hati yang sangat lembut dan hati mereka sangat halus. Al-iman Yaman wal fiqhu Yaman wal hikmatu Yamaniyah. Akhraj al-Bukhari fi sahihih, dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Nabi katakan iman dari Yaman, fikih dari Yaman, hikmah dari Yaman. Ini kalau secara spesifik yang dimaksud adalah orang-orang Yaman dari suku Asy'ari. Mereka datang menemui Rasul menyatakan keislaman. Makna pertama sesuai dengan konteks sejarah. Karena Nabi nyatakan itu delegasinya Abu Musa Asy'ari, Abu Malik Al-Asy'ari. Tapi makna globalnya seluruh penduduk Yaman punya karakter seperti itu. Setelah berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam riwayat Ibn Hibban juga di dalam riwayat lainnya, Nabi pernah mendoakan secara khusus, Allahumma barik lana fi syamina, Allahumma barik lana fi yamanina. Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami. Ya Allah, berkahilah negeri Yaman kami. Wa fi riwayah qad qarrara thalatha marrat. Dalam satu riwayah Nabi mengulang-ulang doa itu sebanyak 3 kali. Qalu, ada orang-orang di sekitar Nabi menyatakan, wa fi najdina, di Najd kami ini kata Najd nanti di sini penafsirannya sangat banyak. Sangat banyak. Salah satu penafsiran Najd, nanti bisa baca sendiri, cari tahu sendiri. Ya, Ibnu Battal dalam syarah Sahih Bukhari, situ beliau kemukakan beberapa tafsiran Najd. Ada yang menyatakan Saudi Arabia Najd, ada pihak tertentu mengatakan Iran, ada yang mengatakan dataran tinggi. Ya, secara subjektif juga ditafsirkan kata Najd di situ. Tapi substansi yang paling penting di sini, Nabi secara terang-terangan mendoakan keberkahan kepada Syam dan Yaman. Syam, Palestina, Lebanon, Suriah, kemudian Jordania. Yaman, ya kita ketahui ma'ruf. Yang dimaksud Yaman di hadis ini ya Yaman yang saat ini sebagai negara Yaman. Abu Malik ya, Al-Asy'ari, nah beliau ini meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ada 4 ulama hadis yang meriwayatkan. Yang pertama Al-Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah. Juga Imam Abu Dawud yang lahir tahun 202 Hijriah, wafat 275 Hijriah. Juga Imam An-Nasai yang lahir 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah. Dan juga Ibnu Majah yang lahir tahun 209 Hijriah, wafat 273 Hijriah. 4 ulama hadis ini mereka yang meriwayatkan hadis-hadis dari sahabat yang bernama Abu Malik Al-Asy'ari. Di antara hadis yang beliau riwayatkan, yang pertama itu
beliau menyatakan, saya mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yashrabanna nasun min ummati al-khamra yusammunaha bighairi ismiha. Akan datang satu masa sekelompok manusia dari umatku, kata Rasul, mereka gemar meminum khamar, namun nama khamarnya diganti dengan nama yang lain. Ini Nabi berbicara zaman bukan zaman beliau. Zaman beliau khamar ya khamar, satu merek saja, satu nama saja, al-khamr. Tapi di zaman kita ini berapa banyak nama lain dari minuman keras. Ada cap ini, ada cap itu, ada whisky, ada macam-macam dah. Tapi isinya adalah khamar. Berarti Nabi sedang berbicara sesuatu yang terjadi bukan di zamannya, tapi di zaman yang akan datang. Itu hadis diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Ash'ari. Hadis kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abu Malik Al-Ash'ari meriwayatkan, ma tamamul bir. Jadi beliau bertanya ke Rasul secara langsung, wahai Rasulullah, ma tamamul bir, apa amalan yang menyempurnakan kebaikan? Jadi Abu Malik langsung bertanya kepada Rasul. Maka Nabi menjawab, amalan yang menyempurnakan kebaikan, an ta'mala fisir amala alaniyah, kau beramal di dalam keadaan sendiri, itu sama dengan kau beramal di hadapan orang banyak. Berarti Nabi berbicara apa ini? Keikhlasan, al-ikhlas. Kau beramal di saat sendiri dan kau beramal di hadapan orang banyak, itu sama. Itulah amalan yang menyempurnakan kebaikan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajha, beliau pernah menyatakan dalam satu maqalah beliau, la tasubanna iblisa fil alaniyati wa anta sadiquhu fisir. Jangan kalian mencela, mencaci iblis di hadapan orang banyak. Biasakan dengan lafaz iblis laknatullah alaih, Allah melaknat kepadanya. Kata Sayyidina Ali, jangan kalian mencela iblis di hadapan orang banyak, sedangkan kalian menjadi sahabatnya di saat sendiri. Apa maksudnya? Di saat sendiri dia berani bermaksiat, ajakan iblis untuk bermaksiat kepada Allah dia terima, maka dia menjadi temannya. Sedangkan kalau di hadapan orang banyak, dia selalu katakan iblis laknatullah. Di saat sendiri ajakan iblis dia respon, dia menjadi kawannya iblis. La tasubbanna iblis fil alaniyati wa anta sadiquhu fisir. Hadis yang berikut yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Ash'ari, Nabi pernah menyatakan, ala unabbiukum man muslim, mau tidak aku kabarkan kepada kalian siapa sih orang muslim yang sesungguhnya? Maka mereka mengatakan, na'am ya Rasulullah. Kemudian Nabi menjawab, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sesungguhnya adalah seluruh orang muslim selamat dari kejahatan lidahnya dan kejahatan tangannya. Al-lisan jurmuhu shagir wa jirmuhu kabir. Lidah bentuknya kecil namun bahayanya sangat besar. Kemudian Nabi lanjutkan, ala unabbiukum
manil mu'min? Mau tidak aku beritahukan kepada kalian siapa orang beriman yang sesungguhnya? Maka mereka menjawab, na'am ya Rasulullah. Na'am ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, al-mu'minu man amanahul mu'minuna ala anfusihim wa dimaihim. Orang mukmin yang sesungguhnya adalah seluruh orang-orang beriman merasa aman di dekatnya. Jiwa mereka merasakan keamanan, darah mereka merasakan aman. Itulah orang mukmin yang sesungguhnya. Nah, ini beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau punya sahabat dekat yang terkenal, ya, mungkin kita lebih kenal sahabat dekatnya, satu suku juga, Abu Musa Al-Asy'ari. Nah, Abu Musa Al-Asy'ari adalah sahabat dekat beliau yang juga ditugaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah di kota Zabid khususnya. Sedangkan Abu Malik ini ditugaskan nanti, beliau di masa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab hijrah ke Mesir, tinggal di Mesir. Abu Musa Al-Asy'ari memiliki turunan yang nanti sampai kepada tokoh ulama besar, bahkan dikatakan sebagai mujaddid. Ya, innallaha ta'ala ba'atha ala ra'si kulli mi'ah sanah man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus, wa fi riwayah ya ba'ath, menggunakan fi'il mudhari'. Sesungguhnya Allah senantiasa mengutus di penghujung 100 tahun untuk umat Islam seorang ulama yang ketokohannya itu disebut sebagai ulama mujaddid. Mereka menghidupkan kembali ajaran-ajaran agama Islam, ilmu-ilmu agama Islam. Salah satu tokoh yang disebutkan oleh As-Suyuti sebagai mujaddid adalah turunan daripada Abu Musa Al-Asy'ari yang bernama Abu Hasan Al-Asy'ari, imam di dalam ilmu kalam, ilmu akidah, yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 324 Hijriah. Itu adalah turunan daripada sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau ketika tinggal di Mesir, Abu Malik Al-Asy'ari, tepatnya pada tahun 18 Hijriah. Pada tahun 18 Hijriah ada wabah penyakit namanya ta'un, semacam virus di zaman itu. 3 sahabat, walaupun beda lokasi, yang lain di Syam, mereka meninggal di hari yang sama, terkena wabah yang sama, wabah ta'un. Sahabat yang pertama yang meninggal terkena virus ta'un yaitu Sayyidina Mu'az bin Jabal. Nabi pernah mengatakan, afqahun nas Mu'az bin Jabal, paling ahli fikihnya manusia Mu'az bin Jabal. Bahkan doa yang kita bacakan selepas sholat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, itu Nabi ajarkan kepada Sayyidina Mu'az bin Jabal. Dan Nabi mengatakan, ya Mu'az inni uhibbuk, wahai Mu'az aku cinta kepadamu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat terkena wabah ta'un di hari yang sama dengan sahabat bernama Abu Ubaidah bin Jarrah, juga meninggal di hari yang sama terkena wabah ta'un. Dan juga Abu Malik Al-Asy'ari meninggal terkena wabah ta'un di tahun 18 Hijriah, di masa khilafah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Beliau sebelum meninggal dunia, detik-detik menjelang wafatnya, ini diriwayatkan oleh muarrikhun, para sejarawan Islam, dipanggil beberapa sahabatnya, ya ma'syaral al-asy'ariyin, kata beliau, wahai segenap orang-orang Asy'ariyin, ayo berkumpul, liyablug asyahidu minkumul ghaibah, hendaklah kalian yang hadir
nanti menyampaikan kepada yang tidak hadir wasiat yang akan aku sampaikan kepada kalian. Kemudian beliau mengatakan, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dulu pernah mendengar Rasul bersabda. Jadi beliau menyampaikan wasiat kepada sahabat-sahabatnya, tapi wasiat ini beliau dapat dari sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, Nabi pernah menyatakan, murratud dunya hulwatul akhirah. Hulwatud dunya murratul akhirah. Manisnya kehidupan dunia maknanya adalah kalau tidak diisi dengan kebaikan dan ketaatan, maka akan menjadi pahitnya kehidupan akhirat. Dan pahitnya kehidupan dunia namun diisi dengan kebaikan dan ketaatan akan melahirkan kehidupan yang sangat manis di akhirat. Itu wasiat disampaikan oleh Abu Malik Al-Asy'ari. Beliau meninggal di Mesir pada tahun 18 Hijriah, dimakamkan di wilayah tersebut. Kemudian Mu'az bin Zabal dimakamkan di Syam. Abu Ubaidah bin Jarrah juga dimakamkan di wilayah Syam. Nah, ini sedikit biografi yang kami jelaskan dari sahabat bernama Abi Malik Al-Harith. InsyaAllah pertemuan berikut kita melanjutkan pembahasan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarrukan ma'zuma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Wa lafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.